Berapa kemarin wis lupa gak tak tandai. Wa amma durukul isbat. Saya tak scroll sambil ini ya. Saya sedikit menjelaskan. Saya tuh tanya kepada teman-teman Salafi, khususnya Salafi di Indonesia. Ini sebenarnya saya sudah baca di kitab-kitab mereka, diantaranya di kitab Al-Aqidah Imam Al-Malik. Akidahnya Imam Malik ini salah satu karangan ulama Saudi, juga ulama Salafi. Itu juga mereka punya pemahaman mereka itu dalam ayatus sifat, yakni ketika dikatakan yadullah, tangan Allah, atau ketika dikatakan ainullah, mata Allah, ataupun hal-hal yang lain, itu kalau mau mengisbat ya harus diisbat, kata Ibn Taimiyah. Dalam artian ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran Allah punya tangan, maka kita katakan Allah punya tangan. Berbeda dengan teman-teman Salafi. Kalau teman-teman Salafi kan pandangannya gini, Allah itu punya tangan, namun tidak seperti tangan kita gitu. Nah, ini yang kemudian oleh Ibn Taimiyah dijelaskan al-isbat ma'ana fit tasbih. Nah, ini disalahkan oleh Ibn Taimiyah. Kenapa? Bahkan Ibn Taimiyah di dalam kitab ini sampai mengatakan orang yang mengisbat ma'ana fit tasbih itu gak ada bedanya dengan Mu'attilah. Mu'attilah itu siapa? Mu'attilah itu orang yang menafikan sifat Allah secara totalitas. Dalam hal ini yang dimaksud oleh Ibn Taimiyah adalah golongan Asy'ariyah, Maturidiyah, yang mereka itu punya pandang takwil. Jadi takwil ini oleh Ibn Taimiyah dimasukkan kepada golongan Mu'attilah. Nah, begitu juga orang yang mengisbat ma'ana fit tashbih. Meskipun di dalam kitab Ibn Taimiyah ini disebutkan sebagai dari golongan Qoromitoh, itu punya pemahamannya sama ternyata dengan Salafi, yang mana mereka itu mengisbat ma'ana fit tashbih gitu. Jadi barangkali itu yang pingin ini kita pertajam kalau mau diskusi tentang isbatus sifat ala Ibn Taimiyah. Monggo. Bisa tunjukkan kita nama apa tuh kitabnya, Ustaz? Ya, bentar ya. Kalau nama kitabnya Risalah At-Tudmuriyah, halamannya sih masih tak cari, belum ketemu ini, lupa gak ditandai kemarin. Risalah At-Tudmuriyah. Kalau di Fatwa Ibn Taimiyahnya ada di juz 3. Kata yang tadi itu dijelaskan. Halaman berapa ya? Barangkali ada tanggapan dulu sambil saya nyari. Saya lupa di halaman berapa. Ini masih buka kitab. Oh, halo. Oke. Jadi kalau yang dijelaskan di Majmu' Fatawa juz 3 itu kurang lebihnya, oke, kita ringkas saja. Yang beliau jelaskan adalah ketika orang yang mengisbatkan sifat Allah, sifat-sifat khabariyah, maka ketika dia mengisbat dalam masa yang sama dia juga harus menafikan, harus menafikan tasbih, tetapi tidak boleh hanya sebatas menafikan tasbih. Maksudnya itu kalau kita baca penjelasan seterusnya adalah bahwa kita tidak boleh, maksud beliau itu adalah kita tidak boleh mengeneralkan, kalau bahasa Indonesianya, generalisasi penafian tasbih itu. Maksudnya yang kita isbat dengan disertai oleh penafian tasbih adalah sifat-sifat yang datang, yang disebutkan oleh nas, yang datang dalam pendengaran telinga kita daripada nas. Sehingga kesimpulannya adalah di paragraf terakhir kalau kita baca di sana itu di Majmu' Fatawa itu di bab di juz 3 itu, sebentar dulu. Oke, jadi kata beliau di akhir pembahasan kesimpulannya seperti ini. Ya. Fanusbitu ma alimna thubutahu wa nunfi ma alimna nafyahu. Wa naskutu ma amma la na'lamu nafyahu wa la isbatahu.
Nah, itu kesimpulan beliau. Jadi beliau kalau dalam pandangan saya, pemahaman saya, beliau mengisbatkan dan menafikan tasbih. Tetapi kaedahnya adalah kita tidak boleh mengeneralisasikan penafian tasbih. Karena kalau kita menafikan sesuatu yang tidak disebutkan penafiannya ataupun pengisbatannya di dalam nas, itu tidak boleh, kata beliau. Jadi yang kita nafikan tasbihnya itu adalah sifat-sifat yang kita isbatkan yang itu datang di dalam nas. Nah, itu yang saya pahami. Saya kira Dan ini juga didukung oleh penjelasan-penjelasan beliau dalam kitab-kitab yang lain, seperti misalnya di dalam kitab Asma wa Sifat, contohnya kan. Asma wa Sifat Dibaca karangan Asma wa Sifat, ataupun misalnya dalam kitab Asma wa Sifat karangan di karangan Ibn Taimiyah Syekhul punya Asma Islam wa Ibnu Sifat kah? Taimiyah. Oh, punya Asma wa Sifat Ibn Taimiyah. Iya, betul. Nih, coba. Jadi Host, dan bisa banyak juga kita bisa temukan. bisa dibesarin saya, host? Ya boleh Kang, sebentar ya. Ya, wah. Oke. Makasih. Bentar. Ini izin saya rekam ya, host. Ya boleh, insyaallah Kang. Ini. Coba kita mulai dari sini dulu. Saya tuh sebenarnya sudah diskusi sama Salafi di Indonesia, cuma mereka belum bisa menjawab dan jawabannya terlalu lucu bagi saya. Ini. Faslun wa amma fi turuqil isbat fa ma'lumun aidan annal musbit la yakfi fi isbatihi mujarradan fi tashbih. Saya pakai tangan kanan biar sopan. Wa amma fi turuqil isbat, mafhum ya saya pakai bahasa Indonesia ya. Boleh Kang, insyaallah. Tak faham nanti saya tanya. Ya, Oke. terkait cara mengisbat sifat Allah, fa ma'lumun aidan, maka diketahui annal musbit, bahwasanya orang yang mengisbat sifat Allah la yakfi fi isbatihi mujarradan fi tashbih. Tidak cukup ketika dia mengisbat sifat Allah. Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya wajah. Tidak cukup ketika dia mengisbatnya ma'ana fi tashbih. Dalam artian gimana? Wajah Allah tidak seperti wajah kita, tangan Allah tidak seperti tangan kita. Kenapa kata Ibn Taimiyah? Iz lau kafa fi isbatihi mujarradan fi tashbih. Sebab kalau cukup dalam mengisbat sifat Allah itu serta menafikan tashbih, la jaza ayyusofa subhanahu wa ta'ala minal a'dha wal af'al bima la yakadu yusam mimma huwa mumtani alaihi ma'ana fi tashbih. Maka konsekuensinya, natijahnya, hasil akhirnya, ketika dia itu mengisbat ma'ana fi tashbih, maka nanti akan boleh bagi Allah disifati dengan berbagai macam sesuatu yang pada hakikatnya itu terlarang, ma'ana fi tashbih, namun serta menafikan tashbih. Contohnya kayak apa? Contohnya ini. Langsung tak skip ke bawah. Oh, gak usah di skip wes, biar gak dikira saya motong. Wa ayyusofa bin naqais allati la tajuzu alaihim ma'ana fit tashbih, dan akan disifati dengan kekurangan-kekurangan bagi Allah allati la yajuzu alaihi ma'ana fit tashbih, yang mana itu tidak boleh terjadi kepada Allah namun ma'ana fit tashbih. Kama law wasafahu muftarin, kayak ketika ada seorang muftari mensifati Allah Ta'ala bil buka, menangis, wal hazan, sedih, wal ju', lapar, wal atos, haus, ma'ana fit tashbih. Jadi Allah menangis namun tidak seperti menangis kita, Allah sedih tidak seperti sedih kita, lapar, haus namun tidak seperti lapar haus kita. Kemudian wa kama law qala al muftari ya'kulu laka aklil ibad, Allah makan namun tidak seperti makannya seorang hamba. Wa yashrabu laka syurbihim, tidak minum seperti minumnya hamba. Wa yabki wa yahzan laka bukaihim, Allah nangis sedih namun tidak seperti sedih nangis kita. Kama yuqalu yadhaku laka dhahkihim, Allah menangis namun tidak seperti menangis mereka, menangis manusia. Wa yafrahu laka farhihim, gembira. Wa yatakallam laka kalamihim, Allah berbicara namun tidak seperti bicaraan mereka. Kemudian wala jaza ayyuqalah, nah ini ya, ketika ada isbatus sifat ma'ana fit tashbih, kata Ibn Taimiyah, la jaza ayyuqalah, maka pasti akan diperbolehkan mengatakan lahu a'dha katsirah laka a'dhaihim, Allah punya anggota yang sangat banyak laka a'dhaihim, namun tidak seperti anggota mereka, anggota manusia. Kama qila lahu wajhun laka wujuhihim,
Sebagaimana dikatakan Allah itu punya wajah, namun tidak seperti wajah mereka. Wa yadani laka aidihim, dan kedua tangan namun tidak seperti tangan mereka. Ini kan yang isbat di dalam Al-Quran kan yadun sama wajhun. Nah, jadi kata Ibn Taimiyah, kalau isbatus sifat dia harus diisbat secara totalitas. Allah punya tangannya sudah, gak usah ma'anafi tasbih. Makanya kalau sampai ma'anafi tasbih kata Ibn Taimiyah akan ada konsekuensi yang lebih parah. Hatta yazkurul ma'iddah wal ami'a wal zakar. Zakar itu apa? Zakar itu adalah alat kelamin laki-laki. Allah punya alat kelamin laki-laki, naudzubillah ya, naudzubillah. Allah punya tangan punya zakar atau alat kelamin laki-laki, namun tidak seperti alat kelamin kita. Nah, ini konsekuensi kata Ibn Taimiyah ketika kita mengisbat sifat, namun masih ma'ana fit tasbih. Jadi kalau dalam pandangan Ibn Taimiyah, kalau isbat ya isbat, harus totalitas. Kalau mau menafikan tasbih, kalau mau menafikan mengisbat dan juga menafikan tasbih, maka ini apa bedanya dengan mu'attilah gitu. Itu dijelaskan oleh Ibn Taimiyah di pembahasan di atasnya gitu. Salafi ikut Ibn Taimiyah secara pemahaman, namun pemahamannya beda gitu. Meskipun pada dasarnya Ibn Taimiyah juga berbeda dengan ulama-ulama salaf yang lain. Kalau ulama-ulama salaf yang lain ketika mengisbat sifat itu, mengisbatnya itu kaifal makna. Dalam artian ya kita pasrahkan semua kepada Allah. Bagaimana Allah mengatakannya kayak gitu. Amiruha kama ja'at fil khabar. Kita katakan sebagaimana Allah sampaikan di Al-Qur'an. Jadi saya kira ini ya, teman-teman salafi itu kadang ketika mau pakai dalil mereka itu sebagai muncul dari kalangan salaf, kesalahan besarnya itu ketika mereka pakai ulama yang tafwid. Semisal kemarin ada di salah satu room salafi di Indonesia, dia itu pakai kitabnya Al-Imam Al-Ghazali yang mengatakan bahwasanya Allah itu istawa alal arsh, atau pakai kitab Al-Ibana yang mengatakan Allah itu istawa alal arsh. Nah, padahal ulama-ulama salaf sekaliber Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Al-Imam Al-Ghazali, ketika menetapkan sifat yang demikian, mereka tidak mengatakan kecuali apa yang datang di dalam Al-Quran. Allah istawa, iya Allah istawa gitu. Karena di Al-Quran mengatakan gitu. Beda dengan teman-teman salafi. Ketika memahami istawa, mereka mengatakan ai bima'na istaqara. Allah itu menetap kayak gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi perbedaan antara salafi dengan salaf begitu. Okey, baik Kang. Saya pahami daripada kita membaca teks yang sama, tapi kalau kita merujuk kepada kesimpulan akhirnya itu yang dibaca itu, jadi beliau tidak menafikan, tidak melarang nafi tasbih, tetapi membatasinya, ya. Di mana itu? Nah, tetapi dibatasi. Natijahnya di mana? Ya. Natijahnya di mana? Pembahasan yang mana? Biar saya juga bisa Pembahasan yang tadi yang teks yang akan baca tadi itu. Natijahnya bagian mana? Di paragraf akhir. Jangan lihat dulu. Paragraf terakhir, walaisal maksud huna istifa ma yasbitu lahu wala ma yunazzihu anhu wa istifa'u dzalika li anna hadha mabsud fi ghairi hadzal mawdi. Wa innamal maksud huna at-tanbih ala jawami dzalika wa turukihi. Wa ma sakat anhu sam'u nafyan wa isbatan wa lam yakun fil aqli ma yasbituhu wa la yunfihi sakatna anhu fala nusbituhu wa la nunfihi fa nasbutu ma alimnahu subutahu wa nunfi ma alimnahu nafyahu wa naskutu amalana lam nafyuhu wa la isbatuhu wallahu alam. Gak ada hubungannya ini. Bentar dulu ya. Jadi di kitab apa tadi itu, di Risalah Tadammuriyah ya? At-Tadmuriyah, Risalah At-Tadmuriyah, mohon maaf. Yang tadi yang akan baca itu sama yang kita baca, cuma kalau dalam pemahaman saya, teks itu menunjukkan bahwa yang beliau tunjukkan, ingin pahamkan kita di sana adalah kita tidak boleh hanya sebatas menafikan tasbih, ya. Kita tidak boleh hanya sebatas menafikan tasbih. Maksudnya adalah kalau kita baca contoh-contoh keterangan beliau pada paragraf selanjutnya, itu tidak boleh mengeneralisasikan nafi tasbih itu. Karena mengeneralisasikan penafian tasbih itu akan melazimkan perlawanan daripada nafi tasbih itu. Coba dibaca di paragraf-paragraf selanjutnya.
Jadi berarti betul, nggak boleh mengisbat ma'ana fi tasbih itu betul berarti. Mengisbat mengisbat sifat dengan nafi tasbih, tetapi nafi tasbih itu ada ketentuannya. Nah, Gimana seperti itu? itu yang saya paham. Di mana ketentuannya? Bisa dijelaskan? Saya masuk Jadi mencelah ketentuannya adalah sedikit kita boleh ya? menafikan, oke? Saya mencelah sekejap boleh ya? Enggak. Oke. Okey, apa yang diterang oleh rakyat pribumi yang mana terjemahan itu tidak dibaca, iaitu mujarrad. Apa makna mujarrad? Nah, itu. Tidak hanya Ya, setakat, mujarrad. tidak hanya sebatas. Tak, Gimana? ya Coba, Syekh, gimana ya pemahamannya rakyat, mujarrad? ya rakyat pribumi, apa makna mujarrad? Sekedar. Mafi terjemah. Apa Sekadar. makna mujarrad? Ya, sekadar, bukan semua. It's not general. Ewa. Izlau kafa fi isbatihi mujarradan fi tasbih. Ketika cukup di dalam mengisbat sifat Allah itu sekedar menafikan tasbih. Ya. Ajaza sofa subhanahu wa ta'ala Okey. minal a'dha wal af'al. Terus. Ya, cantik. Bagus. Tengok di situ yang dibawa yang dibawa di situ seperti mana. Kemudian dibawa apa yang diisbatkan, yang disebut dalam nas seperti wajah dan tangan. Yes, itu yang disebut. Kemudian kalau kita tidak berhenti di tangan dan wajah, kemungkinan orang akan bawa lagi lebih jauh kepada lapar, dahaga. Itu yang disebut oleh Ibn Taymiyah. Berarti enggak Ya, boleh kan bukan bermaksud tidak boleh menyebut tangan tidak seperti tangan-tangan. Itu boleh sebab ada nas. Tetapi Mana, tidak mana? boleh Coba, lebih mana daripada nasnya? itu seperti ya Mana nas nas? tangan. Yadullahi ala fawqa aydihim, Ewa. itu nas yang disebut dalam Ewa. Al-Quran. Nas yang Itu memperbolehkan. nas, maksudnya nas. Nas seperti mana datang nas itu, maka tangan ada yang disebut, wajah ada disebut. Ya, sebab itu disebut kama. Seperti mana dia tidak menyambung ayat itu, seperti mana itu. Jadi tidak boleh dikatakan selain daripada apa yang telah dikhabarkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jelas Kemudian dia bawa lagi tentang apa? Tentang ketawa. Ketawa itu ada disebut di dalam nas hadis Nabi SAW. Jadi tidak boleh lebih daripada apa yang disebut daripada nas. Jelas maksud saya? Gini loh, sebab berarti antum ini mendukung dalam artian pelarangan mengatakan Allah itu punya tangan namun tidak seperti tangan kita. Ini merupakan hal yang dilarang itu. Berarti sampean mendukung. Itu tidak dilarang oleh Ibn Taymiyah, sebab itu dia bawa kama seperti mana, sebagaimana. Cuba lihat yang dipetik tadi, dia asing-asingkan perkataan itu. Kenapa tidak disambung? Kerana dia merujuk kepada perkara yang berbeza, yang mana yang general, yang mana yang spesifik, dan yang mana yang spesifik yang telah dispesifikkan oleh nas. Dan yang general, jangan kamu ambil ayat tasbih general. Faham ya? General saya guna bahasa Inggeris kerana saya tidak tahu menggunakan istilah-istilah daripada Indonesia. So jangan kamu generalkan tasbih itu. So dia hanya spesifik yang mana nas ada dalam Quran dan hadis. So apabila kamu generalkan dia, nanti kamu akan kata Allah itu lapar tapi tidak lapar seperti kita. Oh, itu tidak boleh, tidak datang dalam nas. Itu yang dimaksudkan oleh Ibn Taymiyah. Padahal ya saya bentar. Di sini tuh gak ada Ibn Taymiyah mengatakan gak boleh mengeneralkan. Coba ya. Ini antum ini dibuka ya di Turukul Isbat. Antum dibuka di Turukul Isbat. Kita baca secara perlahan-lahan. Wa amma fi Turukul Isbat. Adapun ini sekejap. Kamu buka tadi yang kamu buka, tolong besarkan skrin dia, Pojai. Okey, boleh. Sebab tadi kita dalam perbincangan Majmuk Fatawa jilid 3. Dalam bab fusul tu. So sekarang ni Kang nak bawa kepada satu kitab yang lain, betul? Bukan kitab tu juga. Kitab tu juga. Okey, baik. Kitab yang ni okey. Kita nak pastikan dalam konteks yang samalah, sebab kalau nak bincang bab kitab lain ni kita kena ada bab yang lain kan. Okey, sekarang kita fokus kepada apa kalam Ibn Taymiyah di dalam Majmuk Fatawa jilid 3 ni, insya-Allah. Sila Kang Pribumi. ini sebenarnya, tapi ini kita bahas yang ini dulu. Tapi nanti Cuba kalau tengok betul-betul apa yang ditulis tu.
Yang ditulis. Oh ya. Nanti santai dulu, gak usah bahas yang atas, bahas yang ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Nih. Wa amma fi turuqil isbat. Jadi di atas Ibn Taimiyah menjelaskan bagaimana turukul isbat dan bagaimana turukun nufah dan bagaimana turukul isbat ma'ana fit tashbih. Nah, wa amma fi turukil isbat fa ma'lumun aidan annal musbit la yakfi fi isbatihi mujarradan fi tashbih. Bahwasanya Ya, orang yang mujarrad fi tashbih. mujarradan fi tashbih. Coba antum gimana memahami layak fi isbatihi mujarradan fi tashbih? Kalau saya Ya, tidak kalau pemahaman cukup. saya, Tidak cukup aja isbat itu dengan menafikan tasbih semata-mata. Ini bahasa Melayu, tasbih Ewa, semata-mata. jadi, Maksudnya mengisbat sifat general. Allah. Hanya dengan kita isbat dan menafikan tasbih semata-mata secara general gitu. itu tidak boleh. Loh, nggak ada general. Mana ada perkataan Memang general? tidak ada general. Mujarrad itu dalam bahasa Arab semata-mata. Mujarrad. Mujarrad itu. Iya, ini. Mujarrad Ah. itu semata-mata Coba, membaca. Kamu tidak tasbih menterjemahkan. Maaf ya rakyat pribumi. Rakyat pribumi tidak Ya. menterjemahkan. Kamu kena adil dan kena tulus. Saya terjemahkan Kamu sekadar. terjemah tadi awal-awal, kita record. Jadi Ya, rakyat saya- pribumi, kamu silakan. bila terjemah secara benar. Ya. Mujarrad itu tidak Saya itu- diterjemahkan. Coba lihat, saya terjemahkan. Annal musbit layak fi isbatihi mujarradan fi tashbih. Bahwasanya orang yang mengisbat sifat Allah sekedar annal musbit tidak cukup fi isbatihi dalam mengisbat mujarradan fi tashbih, sekedar menafikan tasbih. Maksudnya sekedar menafikan tasbih gimana? Dia mengatakan Allah Bukan itu sekadar punya saya tidak faham bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa Melayu disebut sebagai Sekadar mujarrad itu- sekadar semata-mata itu untuk maksudnya menafikan sepakat. tasbih. Sepakat. Nah, sekedar itu sepakat maksudnya. sekedar Okey, itu semata-mata anu. hanya kamu nafikan tasbih Semata-mata. saja. Maksud itu bila sebut semata-mata Gini, menafikan gini. tasbih Antum- itu termasuk antum kalau- itu membawa kalau makna bilang- general. Kalau mengatakan mujarad ini makna general, coba mutarodif dari mujarad itu apa? Kalau mengatakan mujarad itu apa general? Nggak Dia ada seperti di ini. dalam bahasa Arab. Dia ya. seperti Saya- ini, wahai Apa? rakyat pribumi. Dia bila kita sebut itu semua orang faham. Jadi kalau saya tak faham Indonesia saya tak pasti. Tapi kalau orang Malaysia bila sebut semata-mata tasbih, menafikan tasbih itu maksudnya general. Semata-mata Coba. menafikan tasbih tidak. Dia bukan hanya semata-mata menafikan tasbih, tetapi ada di situ kita kena nafi tasbih yang datang hanya pada nas, yang datang pada nas sahaja. Antum gini, coba Okey. antum buatin lafadz bahasa Arab pakai mujarad. Cocok nggak kira-kira pemahamannya? Misalnya gini, saya bilang gini, saya pergi ke Malaysia, mujarodaliko ika. Saya pergi ke Malaysia, mujarodaliko ika. Hanya sekedar untuk menemuimu. Itu sekedar, itu mujarad. Betul nggak? Dalam bahasa jangan Malaysia namanya kita itu. tidak pakai sekadar. Sekadar itu tidak Enggak. menepati maksud. Secara ini ya oke, secara terjemah lah terserah lah. Intinya pemahamannya kita samakan dulu. Sekadar itu hanya kadar-kadar. Maksudnya hanya kadar ini. Tidak. Mujarrad ini semata-mata. Maksudnya kamu tidak boleh semata-mata ini. Kamu tak boleh semata-mata hanya tasbih. Ya, Semuanya. Tidak. Nggak boleh dalam konteks. Nah itu betul pemahamannya. Itu maksudnya. Nggak boleh. Iya gitu. Nggak boleh Semata-mata dalam- tasbih semuanya. Macam tu. Tidak boleh. Maksudnya Nggak boleh dalam tasbih di situ ada mengisbat sifat hadnya. Allah. Ada had. Tidak boleh semua. Nggak boleh Hanya dalam sifat-sifat yang dikhabarkan oleh Allah SWT dalam nas saja yang kita boleh Ya, nggak ada. Antum terlalu jauh kalau bilang di dalam nas. Di sini nggak ada Ibn Taimiyah mengatakan nas. Layak fi isbatihi buktinya. Antum terlalu jauh. Buktinya seperti mana Ustaz Zil sebut tadi, disebut oleh Ibn Taimiyah di dalam kitab-kitabnya yang lain. Mustahil Coba, lah kitab mana? satu kitab kata Mana? seperti itu, kitab lain kata seperti itu. Itu Kasih. kena tanya Ustaz Zil Jaushan, sebab saya bab ini saya tidak mengkajinya. Jadi saya membaca di situ seperti itu. Kalau nak nanti kemudian. Kasih. Jadi Ewa. Ustaz Zil cuba sebutkan. Kasih bukti ke saya, Ibn Oke. Taimiyah mengatakan Allah Iya. punya tangan namun tidak seperti tangan kita. Namun sebelum pindah ke situ ya, sebelum saya minta bukti itu, sebelum minta bukti itu, kita coba baca ini dulu ya. Ini.
dari sini. Ya, sila. Ma'ana fi tashbih, nggak boleh mengatakan mengisbat sifat Allah ma'ana fi tashbih. Kama law qala al-muftari yaqulu laka akli ibad. Lah, beliau samakan dengan ini sebagaimana Ya, kata beliau. betul. Bentar dulu. Sebagaimana kata beliau kamakilah ini. Kamakila lahu Ya. wajhun kawujuhihim. Wajhun ini warid Ya. fil Quran. Wajhun ini ada di dalam Al-Quran. Ya, warid. Sebab Kemudian itu kamu faham tak? Ewa. Benar. Wajah itu warid di dalam Al-Quran, kemudian tangan warid di dalam Al-Quran, kan ya? Nah, kata Ibn Taimiyah, meskipun warid di dalam Al-Quran, itu gak boleh dikatakan yang demikian. Kenapa? Karena akan berdampak. Mana perkataan kemudian- enggak boleh? Mana perkataan enggak boleh? Mana perkataan gak boleh? La yakfi. La yakfi untuk yang itu, perkataan itu. Sebelum perkataan yang warid. Mana ada perkataan la yakfi itu khusus untuk yang gak warid. Coba. Jangan ngawur-ngawurkan. Silakan Ustaz Zil. Orang ini jangan Ustaz Zil. ngawur-ngawurkan. Ustaz Zil, Ya. coba ayo jelaskan mana perbedaan di sini dengan perbedaan dua contoh itu menjadikan di situ beda pemahaman. Gimana coba? Kalau saya sih macam ini je, kayak gini. Ya, gimana Zil? Oke, jadi pemahaman saya sama seperti Ustadz Inspir tadi. Kita berbeda pemahaman dalam teks ini, Ustadz. Ustadz pribumi, rakyat pribumi. Jadi kalau usul daripada saya ini, kita masing-masing buat terjemahan lah. Buat terjemahan sesuai pemahaman kita dalam berapa muka surah nih? Ada 4 muka surah kan? Itu je. Sebab kalau kita paksakan pemahaman kita dalam forum sekarang ini karena berbeda ya tak mungkin. Jadi kita kena tulis. Kalau menurut saya kena tulis dulu, nanti kita compare macam mana terjemahan kita yang betul. Coba saya mau tanya gini. Tadi kan katanya Ustadz Zil ini punya bukti bahwasanya Ibn Taimiyah itu isbat ma'ana fi tashbih. Bisa dibuktikan? Saya tunggu. Ibn Taimiyah mengatakan Allah punya tangan namun tidak seperti tangan mereka di seluruh majmu' Ibn Taimiyah. Saya tunggu. Kalau Ibn Taimiyah mengatakan oke. Allah punya tangan yang hakikat, itu ada di fatwa Ibn Taimiyah. Namun ketika Ibn Taimiyah mengatakan Allah punya tangan namun tidak seperti tangan mereka, saya tunggu sampai ulang tahun. Saya ulang tahun sebulan lagi.